semuanya, ketemu kembali di vlognya di Syafaat Ansori di keluarganya Andina. Teman-teman semuanya, tepat di awal bulan September ini, ya tepat di awal bulan, tentunya kita berdoa semoga September ini ya menjadi bulan terbaik dan seterusnya menjadi bulan-bulan terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi teman-teman semuanya yang hari ini ya, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang sakit, semoga diangkatkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang berbisnis, bisnisnya berkembang, bagi yang bekerja, pekerjaannya lancar, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan karena kondisi saat ini kita masih new normal. Artinya di sini kita masih beraktivitas dalam keadaan wabah, pandemi masih ada ya. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting ya, menguatkan imunitas tubuh kita. Ketika kita keluar, jangan lupa teman-teman semuanya ya, pakai masker, kemudian jaga jarak ketika kita berbicara. Sebisa mungkin ketika kita ngobrol sama teman kita, berbicara sama teman kita pakai masker, teman-teman semuanya. Selain kita melindungi diri kita melindungi juga teman kita, teman-teman semuanya ya. Kemudian jangan lupa setiap beraktivitas Anda sering-sering mencuci tangan atau membawa hand sanitizer, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman sahabat hebat semuanya, di vlog kita hari ini singkat kita membahas mengenai apa sih tantangan yang kita terima, yang kita alami ketika kita memulai bisnis, teman-teman semuanya. Karena banyak ya dari beberapa tim saya, ketika dia mau memulai berbisnis, dia selalu bertanya, Bang, Pak, kira-kira apa sih yang akan nanti kita alami ketika kita memulai bisnis ini? Saya sedikit berikan ya tantangan-tantangan yang Anda akan hadapi ketika kita memulai suatu bisnis. Tapi yang terpenting adalah teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat hebat semuanya, Anda perkuat dulu apa sih yang menjadi sebuah tujuan, impian Anda, keinginan Anda untuk memulai sebuah bisnis itu. Ya, perkuat, perjelas ya, sehingga apa? Ketika ada kendala di lapangan, ketika ada tantangan di lapangan, teman-teman semuanya, itu tidak membuat Anda langsung down secara hebat ya, yang membuat Anda hilang semangat. Karena impian Anda kuat, impian Anda jelas. Seiring jalan Anda benar-benar kuatin dan perjelas dan tambah terus apa sih yang menjadi tujuan dan impian Anda, teman-teman semuanya. Impian ini nggak hanya melulu berbicara tentang materi, tapi Anda bisa sisipkan juga berbicara mengenai sosial, kemudian spiritual dan sebagainya, teman-teman semuanya. Nanti di vlog berikutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah impian. Oke, jadi ketika misalnya Anda menawarkan suatu barang atau produk ke teman-teman Anda, contoh seperti produk kesehatan, mungkin kecantikan, atau mungkin paket peninggi badan, masker spirulina Anda tawarkan di media sosial Anda, atau mungkin Anda langsung chat dia, atau mungkin Anda ketemu dia, kemudian Anda tawarkan sebuah produk yang menarik, kemudian sebuah konsep bisnis yang menarik ya, teman-teman, Anda mungkin meresponnya ada dua ya, menerima dengan baik atau mungkin belum menerima dengan baik tentunya. Ya, setahu saya sebenarnya tidak ada orang yang memberikan tanggapan negatif, hanya saja mereka belum mendapatkan sebuah informasi yang tepat mengenai barang produk yang Anda tawarkan, teman-teman semuanya. Ya, apapun ya di lapangan terjadi ketika Anda menawarkan barang itu dia memberikan respon yang tidak baik, ya tergantung bagaimana sikap Anda. Yang pastinya tantangan pertamanya adalah Anda siap untuk ditolak dan siap untuk dibully. Oke? Itu awal pertamanya. Hal wajar kalau Anda ditolak ya teman-teman ya. Apalagi Anda baru pertama sekali membangun sebuah bisnis yang sebelumnya Anda tidak pernah berbisnis, Anda membangun sebuah bisnis dan Anda mengalami hal penolakan itu. Tentunya bagi Anda yang baru pertama itu tidak ada rasa nyaman tentu. Ya, bagi orang yang sering biasa saja, dia akan bawa angin lalu dan dia udah tahu itulah proses yang harus dialaminya. Bagaimana bagi Anda yang baru pertama kali?
ya pasti Anda akan mengalami rasa tidak nyaman. Hal itu wajar, tapi Anda harus ketahui itu bagian proses yang tidak bisa dilepaskan ketika Anda baru memulai yang namanya bisnis, ya. Ditolak, tentunya. Berapa banyak ditolak? Tentunya kalau Anda mengembangkan sebuah bisnis, makin banyak ditolak, semakin banyak yang menerima. Karena sebuah bisnis, ketika Anda mengembangkan sebuah bisnis, menawarkan sebuah produk, tentunya ini bermain dengan angka-angka, teman-teman semuanya. Ya, selain Anda ditolak, Anda akan dibully, ya, Anda akan diceritain. Ya, ini menarik nih. Diceritain di depan dan diceritain di belakang. Tapi kebanyakan kita, teman-teman kita banyak ceritain di belakang. Kalau dia ceritain Anda di belakang, berarti posisi Anda di depan. Ya, sederhana aja. Anda dibilang tukang jual obat, Anda dibilang sales, ya, Anda dibilang udah susah, nggak ada uang jadi berjualan, ya. Pokoknya apapun Anda dibilangin, gitu ya. Ada aja yang sirik dengan Anda. Malah mereka yang enggak mendapatkan informasi jelas dari Anda langsung, dia dapat dari orang lain, ya, mencoba membuli Anda. Hal itu bisa dibilang wajar, ya. Jadi ketika Anda, teman Anda yang mungkin informasi yang dia sampai dari teman ke teman, yang memberikan komentar atau membuli Anda, anggap santai saja. Biasanya yang membuli itu adalah teman terdekat Anda yang mungkin melihat Anda sebelumnya Anda nggak pernah berbisnis, Anda pendiam, Anda kaku orangnya, tiba-tiba berbisnis, disitulah dia mulai bully. Tujuannya untuk apa? Ambil positifnya, melatih kesabaran Anda dan mental Anda, teman-teman semuanya. Tidak perlu dimusuhin, Anda jalan terus, Anda ingat ya apa yang menjadi impian dan tujuan Anda. Itu yang penting, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya bully membuat sakit hati, ya hal wajar, tapi tidak perlu dimasukkan dalam hati. Ini dia, ya. Anggap hal biasa, karena kalau kita bicara mengenai ditolak, dibully, Anda bisa lihat cerita dari orang-orang sukses, ya, apapun bidangnya, ya, mereka melalui yang namanya tekanan, ditolak, dibully yang luar biasa, mereka udah jalani dan mereka udah hadapin, teman-teman semuanya. Kalau kita nyerah di situ, bagaimana dengan impian kita? Bagaimana dengan tujuan kita yang ingin kita raih, teman-teman semuanya? Kita nggak melalui yang namanya ujiannya. Ya, kalau kita di sekolah, ujian, SD, SMP, SMA, perkuliahan, yang namanya ujian tujuannya untuk apa? Ya, tentunya untuk naik ke kelas berikutnya atau ke semester berikutnya. Enggak naik lulus ujian, berarti tinggal di semester itu atau di kelas itu. Begitu juga dengan bisnis. Kalau Anda nggak ikutin prosesnya, ujiannya ditolak dan dibully, Anda tetap di situ aja, nggak naik ke jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya apa? Mendekatkan Anda dengan impian Anda. Oke, teman-teman semuanya, sederhana, ya. Saya juga hari ini masih mengalami yang namanya ditolak dan dibully. Saya hari ini ngalamin hal biasa aja, ya. Ada pro dan ada kontra. Hal itu hal biasa, ya. Saya yang pastinya nggak mau dendam dengan siapapun. Untuk apa kita dendam? Ya, yang namanya kita menawarkan, kalau dia mau, alhamdulillah. Nggak mau, nggak apa-apa. Karena semuanya udah ada rezekinya, ya Allah tentukan. Kalaupun dia benar, belum tentu kita salah, teman-teman semuanya. Ini hanya masalah cara pandang saja, teman-teman semuanya. Sikapi positif, yang pasti jangan sampai kita berteman, berantaman, gontok-gontokan hanya gara ini. Nggak perlu, nggak penting gitu ya, teman-teman ya. Yang pasti apapun yang aktivitas yang Anda jalani, Anda tawarkan, tujuannya adalah bagaimana Anda membangun silaturahmi. Kalaupun dia tidak tertarik, tidak apa-apa. Kalaupun tidak tertarik, Anda bisa menjalin hubungan silaturahmi, bisnis, dan membangun kekeluargaan di situ. Ya, oke. Selanjutnya, ada hal yang tidak mengasihkan ketika kita mengembangkan sebuah bisnis. Kita tawarkan sama teman-teman kita, ya. Ada kata-kata yang tidak tepat ini. Ya, saya juga pasti ngalamin juga, gitu ya. Ada teman kita karena udah terlalu dekat, keluarga kita udah terlalu dekat, dia nyelutuk, ya, minta gratisan dong. Oke, ya, sebenarnya ini tergantung kita sih masing-masing. Kalau saya kasih gratis, paling saya kasih gratis. Tapi kalau satu botol, ya saya mungkin belum bisa memberikannya, teman-teman semuanya.
Apalagi yang minta dia serba kecukupan, berada. Ini karena ini ada kasus di saya, ya. Saya ada dulu beberapa waktu yang lalu ya, ada orang yang minta sama saya. Ya bisa dibilang saya kenal lah sama dia. Karena dia minta 1 botol, ya karena kita kenal, ya ujung-ujungnya apa? Saya bilang, saya kasih sedikit aja nggak mau gitu ya. Saya kasih sampel, contoh, dia minta 1 botol. Ternyata karena saya nggak kasih, dia menjauh gitu ya. Dia ya sapanya enggak, biasanya kita berbicara sadar gurau tidak, saya tetap seperti biasa ya teman-teman semuanya. Nah ini yang jadi permasalahan ya, ternyata kita nggak kasih, dia nggak bisa menyikapinya, dia memutuskan pelan-pelan yang namanya persahabatan. Ini poin yang nggak penting, yang nggak baik sebenarnya ya. Seharusnya kita berpikir yang namanya kita berbisnis, berjualan, jangan sekali-sekali mengatakan kata minta gratisan dong. Kenapa? Itu mental yang tidak tepat, mental yang meminta-minta. Kalau kita Muslim, Islam, ya udah jelas di situ. Ya Nabi Muhammad tidak menyarankan kita untuk minta-minta. Ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, teman-teman semuanya. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Kalau Anda diberi, Anda terima, tapi jangan pernah meminta. Minta gratisan berarti meminta. Apa bedanya dengan mengemis? Betul? Ya, teman-teman semuanya. Oke, 2 hal itu saja ya yang hari ini kita bahas di vlog kita hari ini, teman-teman semuanya. Semoga di September Ceria ini kita jadi momentum semangat kita untuk bulan-bulan berikutnya. Kembali pesan kita, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya selama Anda beraktivitas ya, jaga jarak, pakai hand sanitizer atau cuci tangan teman-teman semuanya. Ikutin terus protokol kesehatan dan jangan lupa ikutin terus vlog kita ya hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan ya dari vlog kita, karena saya tahu teman-teman semuanya kesempurnaan hanya milik Allah ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Jangan tunggu sempurna baru memulai, tapi pastikan memulailah menuju sebuah kesempurnaan. Salam sukses dari kita, Andi Syafaat As-Sauri. Jangan lupa like, comment, subscribe ya apabila bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.